Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI mata pelajaran kelas 5 semester 1 oleh Bapak Muhammad Arif Heri Kusnandar, Sarjana Usuluddin. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kita mengetahui terlebih dahulu sejarah dari kota Madinah. Sebelum datangnya Islam di Madinah, kota Madinah bernama kota Yasrib. Kota yang terkenal perdagangannya, sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Aramaik yang menganut agama Yahudi. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota ini kemudian dirubah menjadi kota Madinah sekaligus sebagai pusat perkembangan Islam. Pembinaan Nabi Muhammad SAW di Madinah dilaksanakan mulai tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau bertepatan pada 622 Masehi sampai wafatnya Nabi Muhammad. Perlu kita ketahui, Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang Rasul yang mengajarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga seorang pemimpin negara. Jadi Nabi telah melakukan pembinaan di berbagai bidang. Nah, upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembinaan dalam bidang agama. Pembinaan dalam bidang agama yang pertama adalah membangun masjid. Nabi Muhammad bangun masjid bukan hanya untuk sholat saja. Jadi fungsional seorang masjid itu bukan hanya untuk sholat, melainkan sebagai tempat kegiatan dakwah, pengajaran agama, serta tempat bermusyawarah kenegaraan. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu Masjid Kubah dan Masjid Nabawi. Upaya selanjutnya yaitu mengembangkan sikap toleransi beragama. Ya, upaya Nabi Muhammad dalam menciptakan suasana nyaman tentram di kota Madinah dengan cara membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjiannya ditetapkan hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Selanjutnya, upaya yang kedua yaitu dalam pembinaan dalam bidang sosial. Pembinaan dalam bidang sosial, Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan pembinaan di bidang sosial sehingga masyarakat Madinah lebih kuat. Upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendamaikan suku Aus dan Khraj. Ya, dua suku di atas adalah suku besar di Madinah. Upaya Nabi Muhammad dalam mendamaikan suku tersebut diterima dengan baik, bahkan keduanya bersatu mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin ya. Untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin dengan persaudaraan dan pernikahan. Berikut ini sahabat yang dipersaudarakan Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama dari kaum Muhajirin Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair. Yang kedua yaitu Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal. Kemudian ada Umar bin Khattab dengan kaum Ansor yaitu Itban bin Malik. Kemudian Rasulullah sendiri dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan upaya dalam bidang sosial selanjutnya yaitu membentuk Piagam Madinah. Untuk memperkuat keberadaan masyarakat baru di Madinah, Nabi Muhammad SAW bersama seluruh masyarakat menyusun undang-undang sebagai pedoman bermasyarakat oleh kaum Muslim dan Yahudi di Madinah. Yang ketiga yaitu upaya Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi,
Nabi Muhammad SAW menggalakkan perdagangan dan mengharamkan praktik riba dan menganjurkan agar penduduk Madinah yang memiliki lahan pertanian mengizinkan kaum muhajirin untuk menggarap lahan mereka. Karena di sini kaum muhajirin lebih pandai dalam perladangan. Kemudian kaum Ansor lebih pintar dalam perdagangan dan membagi keduanya hasil pertaniannya ke dua pihak tersebut, dari kaum Muhajir dan Ansor. Nah, kemudian beberapa sumber ekonomi yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama adalah jizyah. Jizyah adalah pajak yang dipungut dari masyarakat non-muslim. Yang kedua ada kharaj, yaitu pajak atas kepemilikan tanah. Yang ketiga yaitu ghanimah, hasil rampasan perang. Yang keempat adalah ada zakat, kewajiban setiap muslim atas harta berupa binatang ternak, hasil pertanian, emas, perak, dan harta perdagangan. Baik, kemudian ada pembinaan di bidang pemerintah atau yang terakhir. Nabi Muhammad SAW mengangkat para pejabat yang membantu beliau dalam menjalankan tugas kepemerintahannya. Yang pertama yaitu Al-Mu'awin atau wazir yang bertugas sebagai wakil Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat Abu Bakar, Asy-Syiddiq, dan Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu wali dan amil yang bertugas sebagai penguasa wilayah tertentu, yaitu dengan mengangkat Abu Dujana sebagai amil Madinah. Yang ketiga ada Qadil atau hakim, bertugas sebagai pemutus perkara-perkara masyarakat non-muslim maupun Islam, dengan mengangkat Abdullah bin Naufal di Madinah. Yang terakhir yaitu mengangkat pejabat administrasi yang bertugas mengurus administrasi negara dan kebutuhan masyarakat, dengan mengangkat Ali bin Abi Thalib. Ya, syukron. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Bila ada salah, mohon maaf ya. Baik, nanti tugas dikumpulkan ke Bapak Arif ya. Tetap semangat dan selalu jaga kebersihan. Sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama-sama baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.